Salam, saya Simeon Ativenti Marcelinus Gula. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 5 Prodi Teologi. Baik, pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang teologi sistematika 4 yang membahas tentang angelologi. Ya, jadi saya ingin menyampaikan secara singkat tentang angelologi ini. Yang terlebih dahulu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada angelologi. Secara etimologis bahwa kata angelologi ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu englos dan yang berarti utusan atau malaikat, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi yang kedua kata ini ketika digabung bahwa pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari tentang malaikat atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Nomor 2, ada di sini istilah-istilah di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama, kata malaikat ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu malak. Jadi di sana ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama berarti utusan. Jadi ditunjukkan pada utusan manusia, kita bisa melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 2, atau utusan ilahi, Kejadian pasal 28 ayat 12. Jadi arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus. Jadi sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya tertentu. Jadi malaikat ini adalah utusan dari Allah itu sendiri untuk melakukan atau melaksanakan perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Di sini juga ada yang pertama, malaikat ini disebut sebagai putra Allah. Ya. Yang kedua, yang kudus, dan yang ketiga yaitu tentara atau pasukan surgawi. Malaikat ini kenapa disebut sebagai putra Allah? Ya, jadi malaikat juga disebut sebagai putra Allah ini pada tahap sebelum mereka jatuh. Mereka adalah putra Allah yang diciptakannya. Kita bisa melihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 dan Ayub pasal 38 ayat 7. Yang kedua, malaikat disebut sebagai yang kudus di dalam Mazmur pasal 89 ayat 5 sampai 7, dalam arti bahwa mereka dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah itu sendiri dan untuk Allah sebagai pelayanan yang kudus. Yang ketiga, tentara surgawi. Malaikat disebut sebagai tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi, Mazmur pasal 89 ayat 6. Bagian B, istilah di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru bahwa di dalam bahasa Yunani, angelos di sana muncul 175 kali, bahwa kata ini ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Kata angelos sama dengan malak, juga berarti utusan, ya, atau utusan dari Allah itu sendiri yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia, yaitu Allah itu sendiri. Bagian B, keberadaan malaikat. Di sini keberadaan malaikat secara seragam disajikan di dalam kitab suci. 34 kitab Alkitab memberikan referensi pada malaikat. 17 di dalam Perjanjian Lama dan 17 di dalam Perjanjian Baru. Di sini kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Kita bisa melihat di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 11. Di sana ia menyebutkan tahap setelah kebangkitan dan membandingkannya pada malaikat. Matius pasal 22 ayat 29. Bahkan ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Matius pasal 25 ayat ke-31. Ya.
Jadi bagian C di sini juga membicarakan tentang asal mula malaikat ini. Kita tidak bisa mengetahui kapan Allah menciptakan atau menjadikan malaikat ini. Tetapi dalam Ayub pasal 38 ayat 7 disebut di sana malaikat-malaikat disebut bintang fajar dan anak-anak Allah. Malaikat dijadikan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Ayub pasal 38 ayat 4 sampai 7. Dan mungkin sebelum dunia ini dijadikan bahwa malaikat itu telah diciptakan. Di sini juga pekerjaan-pekerjaan malaikat Tuhan memberi suatu tugas kepada malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah. Ya, seperti yang sebelumnya tadi bahwa sebagai melaksanakan tugas atau perintah-perintah Allah itu sendiri. Ya, jadi malaikat memimpin hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan dan negara-negara. Di dalam Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 13, dan malaikat menolong memelihara orang saleh. Ya, jadi di sini ada beberapa tugas-tugas malaikat ini, yaitu untuk memimpin hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan dan untuk menolong orang-orang saleh. Malaikat membawa hamba-hamba Allah ke surga. Ya, jadi ini juga sebagai tugas daripada malaikat ini, membawa hamba-hamba Allah ke surga. Lukas pasal 16 ayat 22. Nanti bila mana Tuhan Yesus kembali ke dunia, malaikat akan menyertai dia. Ya, ketika Yesus datang ke dunia, maka akan prajurit tentara bala surga yang malaikat ini tadi akan bersama-sama dengan atau menyertai Allah itu sendiri. Malaikat juga akan melaksanakan hukuman Allah ke orang-orang yang jahat. Jadi di sini bagian D membahas tentang natur dan atribut-atribut malaikat. Yang pertama sekali, malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Ya, jadi ketika di sini berbicara tentang roh ini tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka kepada manusia dalam wujud tubuh manusia, Kejadian pasal 18 ayat 3 di sana, mereka tetap disebut roh. Ibrani pasal 1 ayat 14. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi di sana sudah jelas-jelas bahwa malaikat itu adalah tidak memiliki tubuh, melainkan dia roh, tidak dapat dilihat. Yang kedua, malaikat adalah makhluk ciptaan. Pemazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya. Bersama-sama dengan makhluk surgawi yang lain, malaikat diciptakan Allah dengan firman-Nya. Mazmur pasal 148 sampai ayat 2 sampai 5. Bahkan Ayub diingatkan bahwa para malaikat memuji Allah Bapa waktu mereka diciptakan. Ayub pasal 38 ayat 6 sampai 7. Kristus menciptakan malaikat supaya mereka kemudian memuji Dia. Ya, jadi tujuan Allah juga menciptakan malaikat ini yaitu untuk memuji Allah. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Selanjutnya bagian nomor 3, malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Di dalam tentang penciptaan di Kolose pasal 1 ayat 16 menunjukkan pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Jadi di dalam Kolose pasal 1 itu dijelaskan bahwa penciptaan terjadi hanya satu kali. Ya, tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Ya, jadi ini malaikat ini tidak beranak cucu atau tidak seperti yang dikatakan di sini, tidak beranak cucu, tidak cucu. Ya, di dalam Matius pasal 22 ayat 20, jumlah mereka tidak berubah. Ya. Jadi jumlah malaikat ini tidak berubah karena tidak beranak cucu. Ya, jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22, meskipun dalam bahasa Yunani menggunakan kata muriasin, ya, secara literal berarti 10.000. Ya, jadi malaikat ini tidak dapat terhitung. Kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11. Yang keempat yaitu malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia. Ya, yang pertama sekali, malaikat ini tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Ya,
kita mengetahui terlebih dahulu bahwa malaikat ini tidak bisa mati atau tidak akan mati. Di dalam Lukas pasal 20 ayat 36, para malaikat lebih berhikmat daripada manusia. Ya, jadi kelebihan malaikat ini daripada manusia atau ciptaan Allah itu sendiri, bahwa mereka lebih berhikmat daripada manusia. Di dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 1. Ya. Para malaikat lebih berkuasa dari manusia. Ya, bahwa malaikat ini lebih berkuasa dengan manusia, namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Ya, yang walaupun mereka berkuasa di atas manusia, tetapi tidak ada yang mampu berkuasa selain Allah itu sendiri. Jadi malaikat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia secara khusus dalam hubungan masa depan. Ya, para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah, karena itu mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki manusia setelah ditebus oleh Kristus. Pada masa akhir, manusia yang telah ditebus dan akan ditinggikan di atas malaikat. 1 Korintus pasal 6 ayat 3. Di sini juga ada bagian E yang membahas tentang klasifikasi malaikat. Yang pertama sekali, para malaikat berperan sebagai pengusaha perintah, pengusaha pemerintah. Dalam Efesus, di sana Efesus pasal 6 ayat 22 menunjukkan pada yang pertama sekali tingkat dari para malaikat yang jatuh. Yang kedua, pemerintah adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau tertinggi. Yang ketiga, penguasa adalah mereka diberi otoritas. Dan yang keempat, penghulu dunia gelap mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Daniel pasal 10 ayat 13 menunjuk pada pangeran dari kerajaan Persia yang melawan Mikhail. Ini bukan Raja Persia, melainkan malaikat yang jatuh di bawah kuasa setan. Ia adalah iblis dari tingkat yang tinggi, ditugaskan oleh kepala iblis. Setan, kepala Persia, sebagai wilayah khusus untuk aktivitasnya. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7. Selanjutnya, malaikat memiliki tingkatan yang tertinggi. Jadi yang pertama tadi bahwa para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah, dan yang kedua, malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Malaikat yang adalah individu yang terutama. Yang pertama sekali, di sini ada beberapa malaikat. Yang pertama, malaikat berarti Mikhail. Berarti siapakah yang seperti Allah? Di kitab suci diklarifikasikan secara khusus sebagai penghulu malaikat. Mikhail adalah gembala Israel yang berperang atas nama Israel melawan setan dan pengikutnya di zaman tribulasi. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Mikhail juga berselisih dengan setan tentang tubuh Musa. Tetapi Mikhail tidak menghakimi, ia menyerahkan hal itu kepada Allah. Jadi dia melaksanakan tugasnya yang telah ditugaskan oleh Allah kepadanya. Yang kedua, malaikat Gabriel. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 21 dan juga Lukas 1 ayat 26 berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Gabriel kelihatannya utusan khusus Allah dan dari program kerajaannya. Gabriel menjelaskan bahwa peristiwa dari 70 minggu untuk Israel dalam Daniel pasal 9 ayat 21 sampai 27. Jadi Gabriel menjelaskan pada Daniel tentang penerus dari kerajaan Persia. Ya, dari kerajaan Persia dan Yunani, demikian pula akhir dan kematian Alexander Agung. Gabriel juga mewartakan kelahiran dari Yohanes Pembaptis pada Zakaria. Yang ketiga, Lucifer. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 berarti bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana. Ia indah dan pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa dan serafim yang mengelilingi tahta Allah. Yang ketiga yaitu malaikat yang melayani Allah. Yang pertama sekali, kerub. Ya. Adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dan aktivitas mereka dapat diringkaskan dengan cara ini: mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadirat Allah.
dan kedaulatannya dan kekudusannya. Mereka berdiri menjaga pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang berdosa memasukinya. Jadi malaikat kerub ini ditugaskan untuk menjaga atau pelindung kemuliaan hadirat Allah dan kedaulatannya. Yang kedua yaitu Sefarim. Sefarim berarti yang dikabar, yang dibakar. Sefarim berarti yang dibakar, digambarkan mengelilingi tahta Allah. Yesaya pasal 6 ayat 2. Setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap. 3 rangkaian seruan mereka, suci, 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 di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, berarti mengakui Allah sebagai sangat sempurna, kesempurnaan kekudusan Allah. Jadi bagian F, pelayanan malaikat. Di sini juga membahas tentang pelayanan malaikat ini. Yang pertama sekali, bahwa malaikat ini melayani Allah, yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Kisah Rasul pasal 7 ayat 33, Galatia pasal 3 ayat 19, dan Ibrani pasal 2 ayat 2. Kerub ini mempunyai pelayanan kepada Allah dalam mempertahankan kekudusan Allah. Jadi ini tugas yang ditugaskan oleh Allah, yaitu untuk mempertahankan kekudusan Allah. Memiliki pelayanan dalam mengelilingi takhta Allah, di mana mereka melayani kekudusan Allah. Yang pertama, malaikat melayani Yesus. Malaikat memiliki pelayanan yang signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua. Fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting pada Kristus juga menekankan kelahirannya sebagai makhluk malaikat mengelilingi tahta Bapa, demikian pula para malaikat melayani Putra Allah. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu malaikat memprediksi kelahirannya di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dan juga Gabriel pada Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya disebut sebagai putra dari Yang Maha Tinggi, yang akan memerintah di takhta Daud ayahnya dan akan memiliki kerajaan kekal. Yang kedua, para malaikat mengelilingi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan menyuruh Yusuf untuk lari ke Mesir sampai kematian Herodes dalam Matius pasal 2 ayat 13. Di sana kita lebih jelas melihatnya di sana. Yang ketiga, malaikat melayani dia dengan pencobaan. Matius pasal 4 ayat 11. Yang keempat, malaikat menguatkan dia di Getsemani, Lukas pasal 22 ayat 43. Dan yang kelima, para malaikat mewartakan kebangkitannya, Matius pasal 28 sampai 5 ayat 5 sampai 7. Yang keenam yaitu para malaikat hadir dan dikenaikannya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10. Di kedatangannya, para malaikat akan mempersiapkan dunia untuk kembalinya sang putra dan pemerintahannya, Matius pasal 24 ayat 31. Sebagaimana putra Allah kembali ke bumi, ia akan dilayani oleh para malaikat surgawi, menambah kemuliaan dan kemegahan dari kembalinya yang penuh kemenangan. Yang kedua, malaikat melayani orang-orang percaya. Di sini bahwa malaikat ini diistilahkan sebagai roh yang melayani di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Nomor 2, malaikat melayani orang percaya. Di sini diistilahkan malaikat sebagai roh-roh yang melayani. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, istilah para malaikat dalam Ibrani ini untuk melayani liturgika. Liturgika tidak meliputi ide perbudakan, tetapi suatu fungsi jabatan. Mereka telah ditugaskan untuk diutus dengan tanggung jawab untuk menolong orang percaya. Yang pertama sekali, proteksi dalam hal fisik. Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada menggagalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Yang kedua, pemeliharaan secara fisik. Malaikat membawa makanan bagi Elia pada waktu itu untuk menolong Elia dari perjalanan jauh
Kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai 7. Yang ketiga yaitu dorongan. Selama badai di laut, malaikat menolong Paulus, mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Kisah Rasul pasal 27 ayat 23 sampai 25. Yang kedua yaitu memberi petunjuk. Malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada sida-sida di Ethiopia pada saat itu bahwa malaikat mengatur Cornelius dan Petrus yang membawa orang non-Yahudi pada penerimaan dalam komunitas orang percaya. Kisah Rasul pasal 10 ayat 3. Yang kelima yaitu menolong dalam jawaban doa. Yang keenam, membawa orang percaya pulang. Menjelaskan kematian Lazarus dan para malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Ini mungkin cara Allah menyebabkan semua orang kudus yang mati keluar dari tubuhnya, pulang ke rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Yang ketiga yaitu relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Ya. Bagaimana relasi malaikat ini dengan orang yang tidak percaya? Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran Sodom karena dosa mereka. Ya. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 13, dan sebelum puncak cawan penghakiman, malaikat akan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan mereka yang menyembah bintang buas itu. Wahyu pasal 14 ayat 7, ayat 4, 7, 8 dan sampai 9. Para malaikat terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Yeskiel pasal 9 ayat 1 sampai 11, dan malaikat memukul Herodes Agripa I karena ia menghujat sehingga ia mati. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 23, para malaikat juga alat dalam penghakiman pada akhir zaman di mana mereka melemparkan orang tidak percaya pada perapian yang menyala-nyala. Dan selanjutnya para malaikat akan meniup trompet penghakiman selama tribulasi, Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai 12, dan para malaikat akan mencurahkan cawan penghakiman atas bumi, Wahyu pasal 16 ayat 2 sampai 17. Jadi inilah beberapa relasi atau yang lebih membuat kita memahami relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya. Jadi demikian saja pembahasan tentang atau materi yang bisa saya bagikan pada saat ini tentang angelologi. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.